Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tak ku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang, tangan Tuhan yang pegang. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali. Saya bersyukur sampai pada saat ini kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan, dalam pimpinan Tuhan, dan saya bersyukur kita semua saling mendoakan, saling menopang ya sesama jemaat Tuhan, sehingga sampai pada saat ini kita semakin teguh di dalam Tuhan, dan kita ini semakin boleh menikmati dan kita boleh mengerti rencana Tuhan untuk kita semua. Saya berharap bahwa kita tetap saling berdoa, kita saling mendoakan untuk Bapak Gembala kita, untuk seluruh majelis, seluruh ketua-ketua komisi, dan seluruh jemaat ya. Dan kita saling mendoakan senantiasa untuk Tuhan menguatkan kita, menyegarkan kita senantiasa, dan kita ada di dalam satu persekutuan senantiasa bersama dengan Tuhan. Dan kita sungguh-sungguh boleh senantiasa mengucap syukur. Kita juga boleh berdoa untuk bangsa dan negara kita yang saat ini kita memang di dalam situasi yang sangat cukup sulit ya, tetapi kita boleh menikmati tetap penyertaan Tuhan di dalam setiap segi kehidupan kita. Dan kita bersyukur sore hari ini kita akan mendengar firman Tuhan, dan sebelum kita mendengar firman Tuhan kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan sore hari ini Tuhan, kami akan membahas firman Tuhan, dan biarlah Roh Kudus tolong kami untuk kami boleh memahami setiap firman Tuhan dan setiap rencana Tuhan untuk setiap kami masing-masing,
untuk kami senantiasa dikuatkan, senantiasa kami boleh diteguhkan di dalam Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, kami siap dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara, kita akan membuka firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat yang ke-34. Saya akan bacakan. Matius 6 ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan khawatir, ya, firman Tuhan seperti ini, saudara. Karena memang Tuhan Yesus sendiri dia mengatakan bahwa di akhir zaman ini ada banyak orang-orang yang ketakutan, ada banyak orang yang mati ketakutan. Kita lihat di dalam Lukas 21, saudara, ayatnya yang ke-8, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan, pemberontakan, ya, semuanya itu harus terjadi. Kemudian ada bangsa bangkit melawan bangsa, ada kerajaan melawan kerajaan, dan seterusnya. Ada gempa bumi yang dahsyat, ya, saudara, dan ada penyakit sampar, saudara, seperti yang kita alami pada saat ini. Dalam ayatnya yang ke-26 dikatakan orang akan mati ketakutan karena kecemasan. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan. Apa itu kecemasan, saudara, ya? Apa itu khawatir? Tuhan Yesus mengatakan bahwa jangan kita khawatir. Kenapa, saudara? Jangan kita khawatir. Karena Tuhan tahu bahwa kita semua ini banyak sekali dan rentan sekali untuk mengalami kekhawatiran. Tetapi Tuhan Yesus berkata bahwa kita ini jangan khawatir. Kita akan kembali ke Matius 6. Saya akan bacakan mulai ayat 25 aja, ya. Ini ada beberapa nasihat Tuhan Yesus mengenai hal kekhawatiran. Yang pertama adalah dikatakan di sini bahwa bukankah hidup itu lebih penting, ya? Di ayat 25, ya, Matius 6 ayat 25 dikatakan bahwa karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak engkau makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Jadi yang paling penting itu hidup. Kemudian tubuh kita lebih penting, ya. Kita jangan khawatir mengenai apa yang kita harus makan, harus kita pakai, saudara. Saudara, khawatir itu atau khawatir, ya, di dalam kamus bahasa Indonesia dikatakan bahwa khawatir itu adalah takut, gelisah, cemas terhadap sesuatu hal yang akan datang yang belum diketahui secara pasti, belum diketahui dengan pasti. Jadi kecemasan itu atau kekhawatiran itu adalah ketakutan akan hal yang akan datang, ya, yang mungkin terjadi. Nah, dikatakan tadi oleh Tuhan Yesus bahwa di akhir zaman ini ada banyak orang yang mati ketakutan karena kecemasan. Ya, seringkali orang itu cemas atau orang itu khawatir, dan kekhawatiran itu lebih besar daripada musibah itu sendiri yang mungkin barangkali akan terjadi. Ya, dan sering-sering memang musibah itu tidak akan terjadi, apalagi kita di dalam Tuhan. Ya, kita mau belajar bagaimana Tuhan Yesus begitu concern sekali terhadap kita bahwa kita ini jangan khawatir, saudara, ya. Bukankah hidup itu lebih penting? Ketika kita bangun pagi, saudara, kita semua bangun, kita masih hidup, dan kita tahu bahwa kita bersyukur atas hidup yang Tuhan berikan pada kita, dan kita tahu bahwa Tuhan menjadikan hari yang baik untuk Tuhan memberkati kita setiap hari. Jadi ketika kita bangun, saudara, ketika kita merasakan hidup dengan kesehatan, saudara, kita bersyukur. Itu, saudara, yang paling penting, ya, karena kita diberi atau diberkati Tuhan dengan hari yang baik, saudara. Jadi hidup itu lebih penting, ya. Kemudian hal yang kedua yang Tuhan Yesus sampaikan pada kita mengenai hal kekhawatiran adalah supaya kita ini melihat pemeliharaan Tuhan, ya, alam yang dipelihara Tuhan, ya, semua begitu sempurna, begitu luar biasa. Ayat 26, Matius 6 ayat 26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat 28 yang saya baca sekaligus. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja
dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Saudara, bunga bakung itu di Padang, saudara, bunga bakung itu sangat halus sekali, sangat bagus sekali, saudara. Sehingga pakaian Salomo barangkali di dalam kemegahannya itu tidak ada yang bisa mengalahkan bunga bakung. Luar biasa sekali. Jadi bagaimana Tuhan itu mengatur alam ini, bagaimana Tuhan itu memelihara alam ini, semua begitu luar biasa. Dan apalagi kita sebagai anak-anaknya dipelihara oleh Tuhan. Burung dipelihara Tuhan, bunga bakung dipelihara oleh Tuhan. Ya, ayat 30-nya, jadi jika demikian Allah mendandani rumput atau bunga bakung tadi di ladang, ya, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Luar biasa. Jadi setiap apa yang kita lihat di alam ini, saudara, ini mencerminkan bagaimana pemeliharaan Tuhan, bagaimana Tuhan begitu bekerja, saudara. Ini semuanya baik sekali. Ya, kita barangkali memang menghadapi situasi apalagi seperti sekarang ini sangat rentan sekali dengan kekhawatiran, dengan kecemasan. Rupanya kecemasan itu juga ada berbagai level, saudara. Saya ada berbicara dengan seorang pendeta, saudara, yang khusus menangani konseling, menangani rehabilitasi, karena banyak orang-orang yang stres, yang depresi, saudara. Saya bertanya bagaimana ini, kita ini orang-orang kan sebagai jemaat Tuhan, tentu kita sih sehat-sehat ya, tetapi apa sebetulnya dampak dari kecemasan ataupun kekhawatiran terhadap tubuh kita ya. Jadi beliau mengatakan bahwa ada beberapa akibat kalau orang ada cemas, ada kekhawatiran seperti itu. Pertama, ada yang sering terjadi itu adalah katakan OCD. OCD itu adalah orang itu jadi sekarang sebentar-sebentar cuci tangan, apa segala macam, bebersih, apa segala macam seperti itu ya. Jadi hidupnya tuh gelisah selalu, harus saja bersih-bersih. Kemudian juga menimbulkan orang jadi fobia sosial. Orang itu jadi takut ketemu orang banyak. Ya. Jadi orang itu maunya menyendiri, ya. Ada juga yang diakibatkan oleh kekhawatiran itu adalah sulit tidur. Sulit tidur, saudara ya, sulit tidur. Jadi kadang-kadang kalau saudara barangkali malam-malam tiba-tiba tidak bisa tidur, ya kita bersyukur karena kita kenal Tuhan, kita ada firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, ya kita dengarkan rekaman firman Tuhan yang disampaikan, saudara. Ya, tetapi ada banyak orang yang karena kecemasan, kekhawatiran ini tidak disadari, jadi susah tidur. Dan ketika orang sulit tidur ini akan menyebabkan secara langsung ini kita punya imun tubuh ini menurun, ya. Kemudian juga penyakit kulit, ya, ada gatal-gatal. Barangkali saudara sadar tidak sadar ini kenapa ya nggak digigit nyamuk nggak apa, tapi kok gatal-gatal seperti itu. Saudara hati-hati, ini kita ada masuk ke satu kekhawatiran yang kita pelihara ini. Ya, hari demi hari ini ada selalu kekhawatiran apa segala macam, saudara hati-hati ya. Jadi ini kadang-kadang kulit gatal katanya, kemudian sering sakit. Jadi kalau saudara sering sekali sedikit-sedikit flu, masuk angin ya, dan seterusnya. Kemudian badan sakit kepala, kemudian juga mah ya, ada orang banyak sakit mah, saudara. Kemudian terlebih lagi menyerang syaraf, saudara, sehingga tubuh kita juga agak terganggu ya, pergerakan tubuh kita. Kemudian juga mungkin di kepala kita ada sakit-sakit, kemudian malahan sakit jantung, sakit kanker ya, dan banyak hal itu. Seorang dokter katanya mengatakan bahwa 70% itu sakit itu sebenarnya sembuh sendiri ketika kekhawatiran itu diangkat ya. Dan ada yang mengatakan juga bahwa sakit mah itu bukan disebabkan oleh apa yang Anda makan, tetapi apa yang makan Anda itu menyebabkan Anda sakit mah. Ya, ada masalah di lambung, saudara. Nah, ini bukan apa yang Anda makan, tetapi apa yang makan Anda, yaitu kekhawatiran. Nah, saudara, jadi penting sekali bahwa kekhawatiran ini kita harus mengerti bahwa ini Tuhan Yesus sendiri mengatakan jangan khawatir, ya, karena yang ketiga, bagaimana mengatasi kekhawatiran ini? Benar-benar kekhawatiran itu adalah sesuatu hal yang nggak perlu, ya, saudara. Dikatakan di dalam ayat 27, siapakah di antara kamu karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ya, dengan kata lain bahwa apakah dengan kekhawatiran itu jadi panjang umur jadi nambah?
Kalau Tuhan mau panggil saudara, anytime ya, orang bisa diangkat anytime saudara ya. Tuhan menghendaki. Kita dengan kekhawatiran tidak bisa menambah umur kita. Apakah dengan kekhawatiran kita dapat menyelesaikan masalah? Tentu tidak bisa menyelesaikan masalah. Ya, tapi orang berkata, tapi Pak, katanya saya takut diberhentikan kerja karena perusahaan yang tempat saya bekerja ini sedang mengurangi karyawannya. Situasi seperti sekarang ini kayaknya saya akan masuk ke jajaran orang yang akan di PHK seperti itu ya. Nah saudara, emangnya saya mesti ngomong wow gitu? Enggak ya, jangan khawatir saudara ya. Jadi kalau kita misalnya ada memang kemungkinan kita dipecat ya di dalam pekerjaan kita, saudara, kita mungkin bisa menganalisa bagaimana pekerjaan kita selama ini, saudara ya. Tetapi kalaupun itu memang terjadi, kalau kita dipecat misalnya, kita cari pekerjaan lain. Dan kita yakin bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik untuk kita. Ya saudara, jadi dianalisa, tapi kalau kita dipecat juga, ya kita tahu Tuhan akan kasih pekerjaan yang lain, Tuhan akan menyediakan yang terbaik buat kita. Kita bersyukur senantiasa saudara ya. Kemudian hal yang keempat, saudara, hal kekhawatiran ini di ayatnya yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa itu semuanya itu? Semuanya itu kita baca di dalam ayat 31 sebelumnya ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu ya. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ya sekali lagi, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu, hal-hal materi tadi ya saudara, yang dicari semua orang ya, yang kita khawatirkan itu, jangan khawatir ya, cari dahulu kerajaan Allah, kemudian semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Jadi yang keempat ini, kita harus mengenal Tuhan Alkitab kita, mengenal dengan iman yang sederhana, dan kita tahu bahwa Tuhan begitu baik ya, Tuhan begitu memelihara kehidupan kita. Saudara, yang dikatakan orang yang mempunyai pikiran damai, salah satunya adalah menemukan kuasa yang lebih besar yang memberi kekuatan, pimpinan, dan pemeliharaan. Jadi orang yang mempunyai pikiran damai adalah orang yang menemukan kuasa yang lebih besar yang memberi kekuatan, pimpinan, dan pemeliharaan. Jadi kita mencari kerajaan Allah, kita mencari itu dan kita menemukan ada kuasa yang lebih besar. Ya, dengan kita menemukan kerajaan Allah, kita menemukan kuasa yang lebih besar itu, kita ini bisa mengatasi kekhawatiran kita, saudara, karena kita tahu hidup kita diberi kekuatan, kita diberi pimpinan dan pemeliharaan oleh Tuhan. Ada sering orang berkata bahwa, wah saya sih ikut arus aja, ikut seperti sungai aja, mengalir aja, seperti itu saudara ya. Tetapi apakah itu memang yang dikehendaki oleh Tuhan? Tuhan itu, saudara, ketika kita misalnya mengalir seperti sungai ya saudara ya, seorang mengatakan bahwa saya harus tetap bisa mengatasi, saya harus bisa mengatasi, dan saya harus bisa tetap mengambil kendali. Ya, karena bagaimana kalau di depan kita ini sungai mengalir kemudian ada sesuatu yang membahayakan, saudara ya. Yang Tuhan inginkan adalah, saudara, Tuhan akan memimpin kita di dalam aliran sungai kehidupan kita. Ya, sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, dan kita akan, itulah dikatakan bersandar kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Artinya bersandar kepada firman Tuhan, berserah kepada kehendak Tuhan melalui firman-Nya, saudara ya. Kita semakin mengenal Dia. Kemudian hal yang terakhir yang saya lihat di sini mengenai hal kekhawatiran, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kesusahan sehari itu cukuplah untuk sehari. Kesusahan sehari adalah cukup untuk sehari ya. Ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah saudara, ada satu tempat information center ya di dalam satu
satu stasiun kereta api yang sangat besar sekali di Amerika. Ya, saya dapat cerita ini ya dari seseorang. Kemudian di situ tuh si information center ini dia menghadapi begitu banyak orang yang mereka antri sekali menanyakan ini kereta api ke arah sana itu di rel yang mana, kemudian ini saya terlambat atau saya dan sebagainya, bisa nggak tukar tiket dan sebagainya. Banyak sekali permasalahan di sana ya, ada information center itu ya saudara. Tetapi kemudian ada seorang hamba Tuhan menanyakan kepada orang yang di dalam box atau di dalam di balik kaca yang menerima itu keluhan-keluhan seperti itu. Dia mengatakan begini saudara, bertanya, Bapak, ini Bapak menghadapi sekian banyak orang. Bagaimana Bapak bisa tetap tenang menghadapi semua orang banyak ini? Saudara, petugas dari information center ini dia mengatakan, siapa bilang saya menghadapi banyak orang? Saya hanya menghadapi Bapak di depan saya. Satu-satu saudara ya. Ada lagi saudara, kalau misalnya kita melihat ibu-ibu ya jemaat kita mencuci piring misalnya atau mencuci pakaian ini sambil menyanyi memuji Tuhan. Luar biasa saudara. Dan kita kadang-kadang heran, bagaimana mungkin ini ibu lagi bekerja begitu kok bisa sambil memuji Tuhan. Saudara, rupanya ibu ini juga pasti dia tidak akan kebebanin ya, akan piring atau cucian yang akan datang besok dan besoknya lagi saudara ya. Tetapi apa yang di depan dia cuci saudara ya, dan bersukacita ya, seperti itu saudara ya. Jadi kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, jangan khawatir akan hari besok. Besok punya kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, dan kita tahu bahwa Tuhan memberikan hari yang baik setiap hari kepada kita. Tuhan memimpin, Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memelihara kehidupan kita. Dan terlebih lagi Rasul Paulus dia mengatakan bahwa bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Ya, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, firman-Mu boleh mengingatkan kami untuk kami selalu ingat kata-kata Tuhan Yesus, nasihat daripada Tuhan Yesus sendiri untuk senantiasa memimpin kehidupan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan, dan kami berdoa pada saat ini Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan yang boleh mendengarkan Tuhan, boleh menyimak Tuhan firman Tuhan ini. Biarlah tetap di dalam pemeliharaan Tuhan, dalam berkat Tuhan. Biarlah kami boleh menerima senantiasa berkat Tuhan yang berkelimpahan. Kami boleh sadar senantiasa, kami boleh menikmati apa yang Tuhan berikan untuk kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Banyak hal tak ku pahami,